Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Guris. Hari ini kita akan belajar dari buku tema 6. Kalian bisa siapkan bukunya, yaitu buku tema 6 dari subtema 2. Seperti ini, subtema 2. Silakan kalian buka halaman 24. Judul dari subtema 2 pada pembelajaran kali ini, seperti yang kalian lihat, kalian bisa baca sendiri, merawat hewan di sekitarku. Nah, jadi topiknya hari ini kita akan banyak belajar yang berhubungan dengan hewan. Nah, kalian bisa buka halaman 25. Nah, di sini kalian bisa perhatikan baca-bacaan di atas sini. Disitu dijelaskan bahwa hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Ada banyak sekali hewan yang ada di sekitar kita. Kalian pasti sering lihat hewan ada di sekitar kita. Contoh yang paling sering kalian lihat itu mungkin misalnya kucing dengan ayam, lalu burung. Hewan-hewan ini tentu saja seperti kita tahu, mereka itu hidup, mempunyai rasa sakit. Mereka juga bisa mempunyai rasa seperti kita. Jadi diharapkan dengan belajar seperti ini, kalian harus merawat hewan yang ada di sekitar kita. Merawat di sini bukan hanya berarti kita harus memberi makan dan lain-lain. Jika kalian tidak bisa meliharanya, minimal jangan mengganggu hewan-hewan tersebut. Selanjutnya kita akan masuk materi tentang huruf kapital pada teks bacaan. Kalau kalian bisa buka halaman 25. Halaman 25, di sini ada judul huruf kapital pada teks bacaan. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu apa itu huruf kapital. Nah, bagi yang belum tahu, huruf kapital itu sebutan dari huruf besar. Kalian mungkin sudah mengenal abjad-abjad dari A sampai Z. Seperti yang kita tahu, huruf itu terbagi jadi dua, ada huruf besar dan huruf kecil. Contoh huruf besar itu misalnya seperti pada teks ini. Di sini ada huruf kapital. Perhatikan huruf K-nya. Di sini K-nya memakai huruf kapital atau huruf besar. Terlihat sangat berbeda bukan dengan huruf K yang kecil seperti yang ini. Ini huruf K kecil. Nah, huruf besar ini sangat penting sekali karena penggunaannya banyak dipakai di berbagai macam hal. Jadi tidak sembarangan memakai huruf kapital. Ada beberapa aturan untuk memakai huruf kapital. Contohnya, jika kalian menulis nama orang atau nama kota atau nama daerah, huruf pertamanya wajib memakai huruf kapital. Misalnya kalau ada yang punya nama Budi. Nah, jika kalian menulis nama Budi, huruf B-nya atau huruf pertamanya itu wajib memakai huruf kapital. Karena Budi itu merupakan nama orang. Atau misalnya kalian ingin menulis nama kota, misalnya Sebabi. Nah, huruf Sebabi itu huruf pertamanya huruf S. S-nya wajib memakai huruf kapital atau huruf besar. Itu adalah aturan dasarnya. Jika nama kota, nama daerah, nama orang, atau nama tempat, atau sebutan-sebutan lain, itu huruf kapitalnya ditaruh pada huruf pertama. Lalu berikutnya, kapan kita taruh huruf kapital? Huruf kapital diletakkan setelah titik. Kalau kalian perhatikan teksnya seperti ini adalah sebuah paragraf tentang cerita. Kalian perhatikan, di sini ada titik habis kata kita. Perhatikan bahwa kata berikutnya, misalnya, perhatikan huruf M-nya huruf kapital. Karena dia duluan diakhiri oleh titik. Setelah titik, kita wajib memberikan huruf kapital pada huruf pertama dari kata berikutnya. Begitu juga yang lain. Misalnya seperti ini, setelah selesai tulisan sebagainya, titik. Berikutnya ada kata hewan. Kata hewannya diawali dengan huruf kapital. Nah, itu juga penggunaan yang kedua. Jadi yang pertama tadi huruf kapital digunakan untuk kata-kata yang mewakili dari nama orang dan nama tempat. Lalu juga nama daerah, nama-nama julukan, misalnya seperti Bapak Guris atau Pak Guris. Nah, itu P-nya, Pak dari kata Pak itu huruf besar. Guris karena dia nama orang, huruf G-nya huruf besar. Jadi Pak Guris huruf P dan huruf G-nya itu huruf besar. Dan itu wajib. Jadi tidak boleh pakai huruf kecil, harus huruf kapital. Yang kedua, pemakaiannya adalah jika di kalimat, huruf kapital juga ditaruh pada bagian kata habis titik. Dia wajib memakai huruf kapital. Itu penjelasan singkat tentang huruf kapital di sekitar kita. Misalnya seperti pada teks halaman 26 ini, kalian bisa lihat setiap awal kalimat dia memakai huruf kapital. Kenapa? Karena sebelumnya dia diakhiri oleh titik. Misalnya seperti ayam ini, tulisan ayam, dia memakai huruf kapital karena isinya titik. Jadi ini kata pertama dia wajib memakai huruf besar. Nah, itu penjelasannya.
Selanjutnya kalian bisa buka halaman 34. Nah, di sini ada halaman 34. Di sini menjelaskan tentang aturan di perpustakaan. Mungkin kalian jika pernah waktu masih masuk sekolah, mungkin sudah pernah masuk ke perpustakaan. Perpustakaan itu adalah tempat atau ruangan yang berisi banyak sekali buku, bermacam-macam buku. Buku pengetahuan, ada buku pelajaran, dan buku lain-lainnya. Jika di sekolah, umumnya bukunya tentu saja tentang buku pelajaran. Perpustakaan itu biasanya ada kursi, meja, dan buku-buku, tempat orang untuk membaca. Nah, di sini materinya tentang aturan di perpustakaan. Walaupun kalian mungkin jarang masuk perpustakaan, tapi jika suatu saat kalian masuk perpustakaan, ada beberapa aturan yang sudah wajib ditaati dalam perpustakaan. Karena perpustakaan itu tempat membaca, maka wajib tenang. Jadi jika kalian masuk perpustakaan, pastikan kalian harus tenang, tidak ribut, tidak membawa sembarang makanan atau berbicara yang keras di dalam perpustakaan. Karena perpustakaan itu tempat orang-orang untuk membaca. Jadi kalian tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang fokus untuk membaca. Itu adalah aturan-aturan perpustakaan. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca di sini di halaman 34. Di sini ada aturan-aturan. Yang pertama, tidak boleh membaca terlalu keras. Jadi jika kalian yang punya kebiasaan membaca masih diucapkan terlalu keras, mulai sekarang latih untuk berbicara dalam hati. Apalagi yang belum bisa membaca, Bapak mohon sekali latihan membaca. Minta bantuan dari orang tua kalian atau orang terdekat kalian. Yang berikutnya, mengembalikan buku pada tempatnya. Karena perpustakaan itu bukan cuma kita meminjam, tapi banyak orang. Pastikan jika kalian selesai membaca, kembalikan bukunya ke tempat semula, agar orang yang ingin membaca buku yang kita baca sebelumnya tidak kebingungan mencari bukunya. Lalu tidak boleh ramai. Karena perpustakaan itu tempat belajar untuk membaca, jadi tidak boleh ramai atau berbicara yang nyaring-nyaring, agar tidak mengganggu orang lain. Dan yang lain, tidak boleh makan di dalam perpustakaan. Karena kalau ingin makan harus di luar. Karena kalau orang dia makan itu biasanya ribut dan kotor sekali. Sedangkan perpustakaan itu tidak boleh kotor atau tidak boleh ada bekas-bekas makanan agar tidak mengganggu orang lain yang sedang membaca. Nah, agar menambah pengetahuan kalian tentang materi tadi, kalian bisa mengerjakan penilaian harian yang ada di buku. Silakan kalian buka halaman 39. Nah, kalian bisa buka di sini. Yang pertama adalah pelajaran tentang PPKN. Kalian bisa kerjakan dari yang nomor 1 sampai nomor 10. Itu yang pertama, PPKN halaman 39. Kerjakan langsung di LKS kalian nomor 1 sampai nomor 10. Yang berikutnya, bahasa Indonesia halaman 40. Sama juga dari nomor 1 sampai nomor 10. Ini kalian bisa langsung jawab di buku ini. Kalian silang jawaban kalian, kerjakan sendiri tanpa bantuan orang tua kalian. Kecuali jika kalian sudah kesulitan, silahkan minta bantuan orang tua kalian. Jika sudah selesai, silahkan difotokan, kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Bapak berpesan juga, bagi yang belum lancar membaca, tolong manfaatkan waktunya latihan membaca di rumah sampai kalian benar-benar bisa membaca dengan lancar. Karena kalian hampir mau masuk ke kelas 3 sebentar lagi. Jadi pastikan kalian sudah lancar membaca. Itu saja pesan dari Bapak, jaga kesehatan kalian. Jangan bermain-main terlalu sering, belajar yang rajin, dan jangan lupa mencuci tangan jika habis melakukan kegiatan. Nah, sekian, terima kasih. Itulah pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.